Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ibu rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pas rebo kliwon kita sakit lagi campur broto wali, jadi broto wali. Bismillahirrahmanirrahim. Etika atau adab menjenguk orang sakit. Jadi orang mung asal teko, ada adab atau etika untuk nengok orang sakit. Jadi ketika kita menjenguk orang sakit, disunahkan untuk mendoakan kesembuhan dan kesehatan yang dijenguk. Menyarankannya agar sabar dan tabah serta mengucapkan kata yang baik yang dapat mengobati, menguatkan jiwanya. Mendoakan mangkel kaya apa nek jeng wong sakit didoakan ken mari, ora ken mati. Mangkel ya. Atau separah apapun, tetap doakannya sehat. Ewotenya terus meninggal, terus dalam benak kita iki meninggalnya lebih apik tinimbang uripe, karena saking susahnya. Tapi tetap tatkala dia belum sampai ajal, kita doanya azhibal basar bunasi isfi antasafi la sifa'a ila sifa'uka sifa'an la yughadiru saqam. Sampai tidak ada rasa sakit, sampai penyakitnya sembuh total, tidak ada sisa sedikit pun. Terus kandani gen sabar, gen tabah, walaupun mas tabah ora melu. Iya, jajengu malah tabahi kerja di RT. Nggih, RT siji ana jenenge Pak Tabah. Makanya nek nelongso tahun ini ganti jeneng ora tabah. Nah, jadi kasih semangat yang kuat. Kayak apa
timbul harapan yang luar biasa sekali. Kalau saya sering katakan karena dia sudah tahu ngertos kemudian disajangi dokter nek penyakit ngene-ngene abot terus kula sanjangi dokter iki pudu sing pinter Gusti Allah. Ini kali kula nggih pinter doktere. Tapi kan kita banding karo Gusti Allah. Dokter niku pudu sing pinter Gusti Allah. Dokter memvonis ora ana obate, ora iso disembuhkan niku dokter yang ilmunya mung sak glepunge Gusti Allah. Nek Gusti Allah ndak ada istilah tidak bisa diobati. Harus yakin supaya menghilangkan nek menurut dokter orang saya diobati wah sisu mati. Lha nek mati aja ngenteni sisu saiki wae waktune mati nggih. Mati. Kasih semangat. Jadi kadang-kadang informasi dokter menakutkan sehingga dia akhirnya semangatnya hilang kalau saya mati. Dan meh ya kabeh dokternya barang meh mati kok. Pemeneh pasene dokternya sing ngobati wae meh mati. Mungkin lebih disi dokternya sing ngobati daripada pasiennya sakit mawon. Jadi harus dikasih semangat luar biasa sekali. Banyak kata-kata yang menurutnya semangat dilangi. Misalkan tuh jenengan mesake ya nasibe koyo ngene ngono. Dilangi. Semangatnya kan muncul di sana. Idza dakhaltum ala maridin fanaffisu lahu fil ajal fa inna dzalika la yaruddu syai'aw wa huwa yutayyibu bi nafsin marid. Idza dakhaltum tatkala kamu membesuk al maridi orang sakit fanaffisu maka buatlah dia punya rasa harapan panjang umur. Fa inna dzalika la yarudu syai'an, walaupun hal itu tidak dapat menolak takdir, namun hal itu dapat menenteramkan jiwanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi walaupun kita ngomong wah mboten itu gampang penyakit kene mesti mari, bukan menolak takdir bahwa kalau memang takdirnya cepat mati terus hilang mboten, tetapi jiwa seseorang yang sakit itu menjadi besar. Ampun diciliki wis loro ciliki jiwane. Wah, artinya apa? Fisiknya sakit, atine sakit mesake. Ya atine jiwanya besar. Walaupun sakit ular mongso loro arep mlayu tiba to. Nah, orang kuat melayu kan. Nah, sehingga tidak ada cerita-cerita yang sakit kayak ini mesti sesu mati. Walaupun tidak disengaja. Jadi kalau orang sakit di rumah terus di luar rumah cerita penyakitnya sing ngene iki kayak mati. Lah susahnya di rumah sakit kalau tanggane mati kabeh lho. Toko mati, walah ya tambah stres. Makanya waktu pandemi itu kadang-kadang matinya stresnya gitu katanya. Datang pasien baru sesuk mati. Datang baru kan. Nah, terus piye Mas ki mati kabeh. Tenang wae sing mati wong liya ta ngono kowe. Itu tambah stres. Ya ada teman itu masuk ke ruang paru ya karena memang paru-paru. Lah itu setiap masuk sehari balik, tapi masuk kamar mayit itu ngoten. Tapi sih aku ki, lah ya tenang aja. Berarti sing mati wong liya terus. Itu tambah stres pun bangkitkan semangatnya.
Karena yang bisa membangkitkan semangat itu orang lain. Sekarang sulit Pak, yang sakit di rumah sakit tetangga ada besuk. Nah, orang di pemerintah besuk ya. Ya wis. Kandhane sing besuk. Sing besuk pinter-pinter harus satu-satu. Gantian. Sampai jam besuk Besok siji terus di video call kon ngomong dewe-dewe. Jane besok niku kan perhatian. Jadi wong loro kene dapat perhatian orang lain itu seneng. Kan nah gitu. Oh, wong dia cikelingan aku toh. Gitu. Nah, jadi perhatian itu yang kayak pamannya besoknya hanya 2 orang ya 2 orang masuk kon niki satrek lu sing teko ngono. Sa RT mong karena peraturannya sing masuk. Wah, 2-2 mboten saged kabeh tapi sa RT milu kabeh to kecuali sing ora ngono. Jika Rasulullah SAW masih rumah orang sakit, Kanjeng Nabi besok orang sakit, langsung la basa turun insya Allah, ura masalah. Penyakit ini membersihkan kesalahan-kesalahan insya Allah gitu. Wah bejo nemen loro. Dan apa? Yo dosa jenengan hilang. Dosane hilang. Orang sakit itu dosane hilang. Wah, mulia jenengan. Berarti lagi disayang Allah. Kok sakit? Karena tatkala Allah menyayangi seseorang, justru Allah ngasih musibah. Supaya apa? Manfaatnya itu dosane hilang. Derajatnya naik, dapat pujian Allah. Apa pujiannya? Gusti Allah lewat hadis Allah, sungguh hebat orang beriman. Diparingi rezeki ya bersyukur, diparingi musibah sopan, tetap istiqomah. Nah, jadi mboten sakit, aku sakit ora apa-apa, dosa jenengan hilang. Karena dosa niku mengerikan, lebih mengerikan dosa daripada penyakit. Loro-lorone penyakit disengguyu. Sakit parah kaya apa pun disengguyu. Pun meringisnya lebih akeh. Tapi kalau neraka, ora sempat guyu tuh. Nah, jadi orang sakit itu bisa membuat seorang itu masuk ke surga. Walaupun ratau sholat aja diomongin ratau sholat Nah, coba jangan jane sakit mbok surga tapi karena ratu sholatnya kita ora iso emang surgane sapa ngono. Wong sing wis Gusti Allah kok ngomong ora iso piye ya ngono-ngono. Dikandani, wah dosane ilang. Cobane tambah jedak mbek Gusti Allah. Cobane jenengan ibadah. Dimotivasi. Karena semangat itu diperlukan, sangat diperlukan. Tiada orang sakit sampai milih rumah sakit, bukan milih sing apik, milih sing iso dikancani. Ana sing ngancani keluargane. Karena kan di musim-musim pandemi orang tadi kancani wong kulit. Karena apa? Wedi jenenge dhewean wedi. Selain itu juga disunahkan untuk sedapat mungkin tidak terlalu sering menjenguk agar tidak memberatkan yang sakit, kecuali sing sakit itu mengendaki. Loh, orang sakit ya, ini ada orang yang sakit kanker nembe mawon.
kancane akeh bendina sing jenguk kesel cerita. Jane piye? Engko te wong liya ganti pertanyaane padha. Ora dijawab piye, dijawab piye. Nah, jadi ya kecuali yang sakit aku pingin ketemu, gitu beda. Tapi nek keseringan menjadi beban. Karena apa? Orang sakit juga butuh istirahat. Tapi ngerti nek wis ditekoni iki oh dhek diperhatian karo aku. Ngoten. Jadi itu memuliakan orang yang sedang dimuliakan oleh Allah dengan cara ndak Allah maringi musibah, kita datangi musibah itu. Gimana sekarang kalau menjenguk lawan jenis? Sing loro wong lanang dijenguk wong wedok, sing loro wong wedok dijenguk wong lanang. Dalam kitab Bukhari Sahih Bukhari ya, wanita ada bab wanita menjenguk laki-laki. Dikisahkan bahwa Ummu Darda menjenguk seorang laki-laki ahli majib dari golongan Ansor. Aisyah radhiyallahu anha berkata, bahwa ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, Abu Bakar dan Bilal sedang ditimpa demam. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendatangi mereka dan bertanya, wahai ayahku, bagaimana keadaanmu? Wahai Bilal, bagaimana keadaanmu? Aisyah mengatakan, jika Abu Bakar diserang demam, ia berkata, kullu mri'im musbihun fi ahlihi wa mautu adna min syiraka na'li. Tiap-tiap orang kembali kepada keluarganya, padahal kematian justru lebih dekat daripada tali sandalnya. Nah, tali sandal lagi nempel ya. Nah, artinya di sini bahwa Aisyah menjenguk Bilal, menunjukkan bahwa boleh ya. Apabila Bilal ditinggal pergi oleh orang yang menjenguknya, ia berteriak keras ketika aku meninggalkannya, berkata, aku berharap bermalam pada suatu malam di lembah Mekah, sedang di sekitarku rumputan idkhir dan jalil. Aku datangi suatu hari air menjana, lalu tampak olehku gunung-gunung sama. Aisyah berkata, lalu aku menghadap Rasulullah dan menceritakan itu kepada beliau. Beliau bersabda, ya Allah, jadikanlah kami cinta kepada Madinah seperti kecintaan kami kepada Makkah atau lebih daripada itu. Sehatkanlah Madinah, terus berkailah kami dalam takaran sok dan mudnya, pindahkanlah demamnya dan tempatkanlah dia julfah. Nah ini doa juga gitu. Kadang-kadang wong loro ki pengin dijenguk, pengin adoh karo, pengin jedak mbek keluargane. Tapi kan sing gembor-gembor ya, dia tinggal ke sithik nangis, ngundang-undang. Nek cedak seneni. Wong loro yang ngono kuwi, nek cedak itu dikoyo-koyo, nek adoh nembe ninggalke orang 5 menit. Kowe sedina iki ra turene lho ya, ngono-ngono. Ngono biasa. Ninggalke urung wae 5 langkah, diundang bali meneh. Lah, disanjangi. Memang mati itu jedak banget. Karena yang paling dekat dengan kita itu hanya kematian. Sama suami, sama keluarga, tetap ono pisah. Yang namanya mati, ngintil nanti. Jadi ngintil iki apa ora ngadohi.
Tapi urung karuan nempel. Nah, nempel kan mati. Tapi mengintili. Mengentuti kan ngentut ke. Ngentut ya. Nah, ke Indonesia. Ngetut ke ya. Ngetut ke Jawa nenek. Indonesianya mengentut ke kayak gitu. Kan di Indonesia ke enak ya. Makanya dituntun banyak istighfar, tapi tidak menjadi frustasi. Sehingga disadarkan, ini saya mau ingin ketemu lagi. Supaya apa? Tak semangati sudah, tapi perlu bahwa yang namanya urip karo mati niku ora ono bedone. Lha angel kuwi ngomong wong urip karo mati ora ono bedone nang endi. Ngene cetha welo-welo beda. Artinya apa? Ya mati ya pas, ya urip ya pas. Karena nek urung pas urung mati. Nah, jadi nek wis mati ya pase mati. Nek urip berarti urung pase mati. Jadi ndak usah grogi menghadapi kematian, maksudnya gitu. Kenapa? Kadang-kadang orang itu grogi menghadapi kematian. Lah ya nek kelingan dosa mboten, Pak. Duitku, omahku, bondo. Sing dipikir kuwi kalau takut mati karena banyak dosa, itu walaupun nangis senang, beda. Jadi orang yang nangis karena takut dosa, beda nangisnya karena takut berpisah dengan hartanya. Jadi orang mati karena banyak dosa itu tentrem, hatinya tetap tentrem. Kenapa? Nangisnya itu menjadi mendekat dengan Allah. Tapi kalau nangisnya takut berpisah dengan mobilnya, dengan tanahnya, menjauh dari Allah, maka tidak tentrem. Maka ada satu riwayat kalau seorang tuh nangis sampai mengeluarkan air mata karena takut dosa, dosanya banyak terus mati, maka air mata itu menjadi benteng api neraka. Tapi juga gawe tak doa sih, tak golek brambang di ngene-ngene. Ya. Kita itu takut atau tahu dengan dosa yang banyak, roja dengan apa? Rahmat Allah. Tapi ada ayat yang menyatakan sulatun minal awalin wa qalilun dari 20 minal akhirin, kan umatnya Nabi Muhammad itu sangat sedikit untuk masuk surga. Dan saya tanyakan bagaimana idealnya untuk mendapatkan rahmat Allah. Lah nek kayak sedikit, Pak. Karena orang Islam sedunia itu bukan terbanyak. Di Indonesia terbanyak, tapi sedunia sedikit. Memang di Indonesia paling akeh. Indonesia. Tapi sedunia sedikit, bukan termasuk umat yang banyak. Nah, jadi ini termasuk sedikit. Kan saged mawon kalimat itu mengatakan wong Islam mlebu swarga kabeh. Ya kan hadisnya ngoten, Bu. Siapa orang yang sudah syahadat, kemudian dia mati tanpa ada syirik, masuk surga. Terus sahabat tanya, walaupun pencuri, walaupun pencuri. Walaupun pezina, walaupun pezina. Namun jalannya ada yang sirotol mustaqim langsung surga, ada yang ora sirotol mustaqim belok-belok, mampir neraka. Yang setahun sehari di sana, 1000 tahun di sini. Jadi kalau neraka mung setengah hari berarti pada kalau 500 tahun. 12 jam. 12 jam di sana lah di neraka. Nilainya 500 tahun di dunia. Berarti nek 6 jam 250
tahun nang dunia. 6 jam dulu. Punya 3 jam 125 tahun. Nek 3 jam. Nek 1 jam setengah berarti 62,5 tahun. 1 jam setengah. Berarti nek setengah jam berarti kira-kira ya 21 tahun. Terus dulu. Jadi lamanya wallahu alam. Makanya walaupun bisa masuk surga, aja kepingin mampir neraka sih. Jadi yang namanya qalilun itu saya wis qalilun. Sedikit. Apalagi tidak semua orang yang meyakini agamanya Islam hatinya bersih dari kesyirikan. Di Indonesia pun banyak kan agamanya Islam tapi njaluke Nyi Roro Kidul. Nek Pantai Lor Dewi Lancar. Nek nangone Boyolali nangone Kemukus. Semarang kata malah saiki kebanjiran lah. Iya Klaten Jimbun. Klaten Tinan Jimbun. Ya kadang mampir nih boleh jadi. Saya itu wali-wali itu tak parani. Bukan hanya wali yang parani. Dalam cerita itu tidak tahu benar wallahu alam ada namanya makam Fatimah itu di Lamongan, Gresik Lamongan. Itu jauh tak parani rono. Darene itu bukan Wali Songo tapi Fatimah lah yang membawa Islam pertama. Dia meninggal sebelum berkeluarga. Waktu zaman Pangeran Hadiwijoyo. Bener ya? Nah, gitu. Ceritanya itu mau cenangan kowe mbura-mbura jenenge cerita. Itu kan kalau apa cerita nongone sekitar makam itu mbura-mbura kan mesti ada ceritane kan. Tapi sana ya seneng to nonton. Kalau menurut ajaran Islam, kuburan yang paling pas wali itu hanya Sunan Ampel. Kenapa? Orang nganggo bangunan. Sunan Ampel itu di luar. Nah, lain Sunan Ampel itu di dalam bangunan. Mong jejelas Sunan Ampel itu ada Mbah Bolong. Nah, pernah Sunan Ampel? Karena Mbah Bolong. Jarene dulu waktu buat Masjid Sunan Ampel itu bingung Sunan Ampel. Endi kiblatnya lah Mbah Bolong iso ngeker. Karena Mbah Bolong ngertos. Jarene kan jarene rasa bener-bener bolong. Ada sing meninggalnya 5 kali. Nah, jadi ceritanya wallahualam jadi penjaga masjid itu pengaresi meninggal. Tapi Kanjeng Wali kok ora ono sing resik tangi meneh ngepel meneh ngene. Nah, ya walau jenenge cerita. Barang saja jadi sabuto wallahu alam. Pak Yai, kalau kita itu kuburan orang Islam campur orang lain agama boleh enggak Mas? Boleh. Karena ratu ono sing protes. Lah kecuali sing dikubur protes wong Islam dijenenge kubur wong Nasrani tangi ngawur wae wong jeneng aku sambo jejanku keke wong Nasrani. Lah itu ndak boleh karena nggak pada protes kuburane berarti jejeri wong Kristen ra apa-apa. Sing jejeri protes ya. Nek sing jejeri protes ra entuk. Yang namanya alam kubur bukan kuburan. Kuburan itu adalah kuburan jasmaninya manusia. Tetap harus dihormati. Makanya tidak boleh duduk di atas kijingnya itu. Lebih baik duduk di atas api neraka
daripada di atas kijing-kijing kubur itu. Walaupun banyak sekali nek nunggu mayat rampung itu. Tidak boleh itu. Nah, karena apa? Karena dihormati, di dalam itu ada kuburan jasad manusia. Tapi yang namanya alam kubur, wallahu alam seperti apa? Alam setelah alam dunia yang jauh lebih luas daripada alam dunia. Kenapa? Lawang si jiwa bisa dilebarkan sampai 70 hasta kok. Jadi orang takwa itu alam kuburnya bisa dilebarkan sampai 70 hasta. Lu kan ganggu tanggane tak gudu-gudu kan ngusir kabeh. Ngusir kabeh. Nah, dilala orang-orang yang banyak dosa atau Islam itu kan selama dikubur disiksa kok. Dagdug. Ya wong Islam sing jajarannya kan iso turu to. Dagdug ngene-ngene. Ah mesti gembor-gembor barang kan tolong-tolong. Lah jadi ndak bisa dirasionalkan menurut pikiran rasio karena sebab akibatnya wis berbeda alam dunia itu. Maka jangan merumati kubur menurut alam dunia kayak dikei ngombe gitu ya. Nah, itu menurut alam dunia. Tapi ini diresi apa-apa supaya resi gitu. Dirumat. Nah, tapi tidak berarti terus nanti ini orang dirumat sing dikubur nanti susah mboten. Sing susah sing urip nonton kuburan kok di sini sukerto akhirnya Pak. Jadi bebayani akeh ulo barang kan gitu. Seorang muslim tidak dilarang membesuk orang non-muslim, orang kafir. Imam Bukhari menjelaskan masalah tersebut pada bab tersendiri. Diriwayatkan oleh Anas bahwa seorang pembantu milik orang Yahudi melayani Nabi suatu ketika waktu itu sakit. Maka Nabi menjenguknya. Beliau bersabda, masuklah ke dalam agama Islam. Waktu itu masuk ke dalam Islam. Diriwayatkan Sa'id bin Musayyab. Ketika Abu Thalib sedang dalam sakaratul maut, Nabi menjenguknya. Abi Thalib niku pamannya Nabi. Karena tidak mengucapkan syahadat ya tetap kategorinya non muslim. Tapi enggak begitu. Jadi menjenguk itu boleh. Menjenguk orang sakit yang non muslim termasuk melayat. Apa kalau menjenguk mendoakan boleh-boleh. Mendoakan supaya cepat sembuh, dapat hidayah kan gitu. Supaya dari sananya bisa masuk Islam mudah-mudahan. Tapi mendoakan minta ampun tidak boleh karena ampun itu baru datang setelah dia muslim. Jadi muslim dulu baru ampunan. Seorang yang tidak muslim jungkel balik kaya apa nggak ada ampunan. Bahkan mendoakan untuk orang musyrik itu tidak boleh. Itu At-Taubah ayat 113. Makana linabiyyi waladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu lil qurba. Nggak ada ceritanya. Nabi dan orang-orang beriman mendoakan orang-orang musyrik walaupun itu kerabatnya. Kalau kan lil qurba. Mimba dima tabayana setelah jelas tempat mereka. Ada orang musyrik kan tempatnya di neraka. Ya kalau mendoakan magfirah ampunan tidak boleh karena belum muslim. Kalau orangnya sudah meninggal kan tidak ada doa sembuh. Berarti tidak boleh berdoa untuk orang yang meninggal karena sudah selesai. Sudah selesai. Jadi kalau ada orang musyrik, tapi orang musyrik itu orang munafik juga tidak boleh disolati ya, tidak boleh didoakan. Orang-orang munafik itu disebutkan walau kanu sab'ina marah, walaupun kau mendoakan sampai 70 kali tidak akan diampuni. Ini surat At-Taubah
Ayate piro jal? 80 gitu ya. Ayat 80 niku bar 7 songo berarti. Ya. Nah, kita istaghfir lahum. Kau memintakan ampun. Aula tastaghfir atau kau tidak mintakan ampun. In tastaghfir lahum sab'ina marrah. Walaupun kau mintakan ampun sampai 70 kali. Fala yaghfirullahu lahum. Pasti Allah tidak akan ngampun. Itulah munafik. Kenapa? Zalika yang demikian itu bianus mereka kafaru, sudah kafir. Orang munafik itu kafir, Bu. Kenapa? Hatinya tidak ada keyakinan, hanya omong tok. Nah, jadi orang-orang munafik, orang-orang syirik, orang kafir, tatkala sudah meninggal ya, tidak boleh didoakan. Dijenguk boleh, tapi tidak mendoakan. Nah, suka ada yang sepi, ya jenguk, pengen mendekat-dekat ya ora kan gitu. Karena kadang nek sing matinya orang lain itu sok malas kayak gitu, karena dandanannya beda kan. Ya ampun, menjung itu untuk apa? Kepada orang hidupnya, kepada keluarganya. Kalau jenguk yang sesama muslim mendoakan orang yang meninggal, mensolati walaupun wong kene itu keset, terutama ibu-ibu nek nyolati mayit itu keset. Padahal palane sagunung. Mek kon nyolati, lah liyane wae ora. Lah liyane ora ento milu ora ento piye. Nek duit liyane ento duit meri. Kok kae ento aku ora. Nek nyolati mayit ora meri. Alah iya, ora royoan. Kan kula bola-bali maringi contoh to. Sering sekali disolati nyolati mayit dhewean kula. Kenapa? Lah ngenteni disolati bareng-bareng, salah ono acara liya tak nyolati dhewe. Jadi tidak jamaah boleh. Lah, tapi aja salah ya rukuk dhisik sujud ngono. Allahu Akbar, Fatihah. Allahu Akbar, sholawat. Allahu Akbar, doa. Apa toh? Padha liyane. Tak kadung rapal kene-kene. Ya, tidak boleh diganti. Sehingga timbul ada bahasan ya. Allahumma gfir laha itu hadisnya tidak ada. Yang ada Allahumma gfir lahu. Sehingga ada berpendapat harus walaupun itu wong wedok. Tapi ya juga adalah enggak, karena waktu Rasulullah dawuh itu sedang memperhatikan untuk mayit laki-laki gitu. Itu pembahasan aja. Sehingga artinya apa? Bahwa itu kan hanya perdebatan aja. Sehingga tatkala tidak apal doanya, tidak boleh digantikan bahasa Indonesia begitu sholat. Aku ora apal bahasa Jawa, ya Allah nyuwun pangapunten kanggo mayit niki ngono. Tur banter sisan. Oh, puisi sane. Ya Allah. Apa gerangan yang terjadi untuk mayit ini? Kalau tidak kau berikan maafmu pada mayit ini. Ya. Kalau di YouTube ada Kiai Ma'ruf sholat mayit ruku pasti hoax lah. Mosok kiai ngono. Wong ora kiai wis sholat mayit bener pokoknya kiai ya ngono.
Ah pasti ya, enggak pasti. Sekarang itu. Jadi orang Muslim boleh menjenguk orang kafir walaupun sudah sakit atau sudah mati. Masih sakit boleh menjenguknya. Jangan tanggane nenjenguk aja apa agama nih. Nah, karena seorang itu kan punya hak macam-macam, tetangga itu. Ada yang punya hak satu sebagai saudara, kerabat. Ada yang punya hak sebagai tetangga. Ada yang punya hak sebagai seagama. Jadi 3 hak. Seagama, nah nasab ya, terus tetangga. Ada yang hanya tetangga dan seagama karena non muslim. Ada yang bukan kerabat tapi dia sebagai tetangga. Ya berarti dia punya hak sebagai tetangga. Sejauh mana hak tetangga itu? Dalam hadis Rasulullah sebutkan, api karo tanggane dewe itu seolah-olah dia memarisi. Artinya apa? Tidak ada bedanya dengan saudara. Seolah-olah mewarisi gitu. Jadi kalau seolah mewarisi itu artinya apa? Kita bersama tetangga itu ya rasa dibedakan baik kita dengan kakak, adik ya kan atau anak kan mewarisi. Ya Allah, ada duduk sedulur, dia tetangga lah. Bahkan disebutkan tidak beriman seseorang tatkala tetangganya tidak merasa aman dengan keberadaan saya. Walaupun itu orang agama lain. Nah iya, karena istilah tetangga tidak bicara agama, bicara tetangga. Jadi kalau ngirim ya rasa nonton bola, kafir rasa dikirim, mboten. Nah, masa ngirim oleh-oleh ini dilewat ngono. Ya kan sakit hati dia. Padahal ngirimnya wong wajib jijik tok sana. Saya bikin golek oleh-oleh si jenenge Mustafa entek ya. Untung wae entek. Kan dulu saya ngejagang Mustafa ya, di Quran ada Mustafa. Di tempat itu ada makanan Mustafa jenenge. Niku kentang. Kentang dicili-cili, digoreng terus kayak pedes. Tapi panjang-panjang. Ora kering, Mbak. Teles kok. Kering piye. Teles. Dicekel teles ngono kering piye. Pak tanya tadi kalau hampir sama ya dengan Al-Maidah 51-nya. Dia kan pimpinan, Pak. Dia ngangkat pimpinan orang yang non muslim. Tetangga itu biasa, beda. Kita tidak boleh ngangkat pimpinan non muslim. Tapi kalau tetangga itu bukan pimpinan kita, itu tetangga kita. Jadi Islam itu ngajari dengan tetangga tetap apil. Tidak memisahkan antara muslim non muslim, tidak memisahkan. Tetangga ya tetangga gitu. Kecuali kalau dia memang berakhlak tidak baik. Artinya Pak, soal rajin, kan ada tetangga yang rajin. Di sini tidak ada ya. Contoh tetangga yang sangat rajin. Ono jemuran di Ciko. Ono sandana ngarep kayak di Ciko. Ki rajin tetangganya. Lah ngentasker, ngamanke tapi ora bali meneh. Saking amane. Ah, niku itu namanya merasa tidak aman. Nah, itu beda gitu. Wis ora iman, tetangganya ora aman sisa. Jadi kalau tetangga tetap baik. Kan ada juga Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidala kubah surat Al-Fat surat nomor 48 29 yang terakhir. Muhammad Rasulullah asyidda walal kufar, keras pada orang-orang kufar. Ruhama bainahum, kasih sayang dengan sesamanya. Jadi tidak berarti setiap ana wong kafir terus diantemi. Mau ngantemi wong kafir. Lo kan keras pada orang kafir, kasih pada orang-orang sesama muslim, bukan. Selama non muslim itu tidak menyerang kita, jangan. Tapi kalau punya tetangga dia misionaris, beda, Bu. Senangnya gelak-gelini ngajak tetanggane masuk agama
mereka lo harus bertindak. Jak gelut artinya jak gelut itu jak dialog karena salah. Kita pun sama. Jadi kalau kita ngajak masuk agama mereka tanpa keriduan mereka, undang-undang, melanggar undang-undang. Nah, lainnya ano bingkisan tompo, wong dikei Indomaret apa? Indomie tompo apa-apa kan. Nah, kecuali kalau ada ijab kabul lainnya tak Indomie tapi belum bisa murah. Tapi neknya Indomie, nggih matur nuwun selesai tanpa ada ijab kabul apa-apa. Nek saya ora ono sing ngeki ya. Kemudian orang yang sakit mata, Rasulullah menjengkuku karena menatu terasa sakit. Nah, artinya apa? Boleh, Bu. Hanya harus hati-hati karena kalau penyakitnya menular ya kita juga harus waspada. Makanya kenapa kok yang kena COVID itu reso dijenguk karena bahaya. Bahayanya nganggo banget. Jadi kalau menjenguk orang yang sakit menular ya tetap ono pranoto corone. Pranoto corone apa aja bahasa ini nih? Protokol. Nah, kan protokol kesehatan. Penata cara gitu, protokol lah. Jadi ya jenguk orang yang sakit menular ya. Kalau memang membahayakan ya berarti tidak jenguk dekat-dekat. Pakai kacamata, artinya pakai apa sehingga kita terlindungi. Kita hanya memunculkan rasa empati iki jawane apa ya? Iso ngrasake sakite wong sing dijenguk. Peduli. Jadi jangan sampai di depan orang sakit mengakak-ngakak. Nah, karena apa? Kita tidak ikut merasakan susahnya orang sakit. Seperti wong layat juga sama kan, oke wong layat belum ngakak-ngakak. Layat wong mati ngakak-ngakak. Nah, itu. Jadi apa? Walau wong itu susah, dikasih semangat, malah kita tidak memperlihatkan pedulinya. Nah, jadi kalau orang sakit jajak zikir, jajak kandani, jak guyon, ben seneng. Kayak duit ngono. Jak guyon ngene. Kowe iki ora ngrasake aku lara akon. Ora ngrasake aku lara malah ngejak guyon. Ora jak guyon nengke ya muring-muring. Kowe menang wae to ngono-ngono. Ngejak guyon. Lho kok ngejak guyon ngono. Idza dakhata ala maridin famuru fal yadulaka fa inna du'ahu ka du'ail malaika. Apabila kamu menjenguk orang sakit, mintalah untuk mendoakanmu karena sesungguhnya doa orang sakit itu laksana doa malaikat. Jadi bukan hanya kita mendoakan orang sakit, kita pun minta didoakan orang sakit. Karena doanya orang sakit kabul. Nah, tapi jangan heran, emang lolo kon doake malah nesu ya. Kok doaku malah jalur donga, padahal aturannya kita berdoa untuk orang sakit supaya cepat sembuh, kita pun minta doa kepada orang yang sakit. Kabul doanya orang sakit itu. Minta didoakan. Ngomong masalahnya. Mbak, aku ini utang. Rasa bayarke wis doake mawon. Sok nek lunas tak kei. Ora ikhlas, ora sida ngene-ngene. Lah jadi minta didoakan. Ini kadang-kadang yang kelewat. Umumnya kelewat. Minta didoakan oleh orang sakit itu sok kelewat. Padahal itu peluang
untuk dapat sesuatu yang besar. Kenapa? Doanya orang sakit kabul. Ya, kalau misalnya kita tuh nggak maksudnya nggak ngasih semangat, ngasih support, tapi malah salah paham terus nyepatane itu gimana ya? Lah, artinya apa? Wong kita ngasih semangat harus menilai dia pinginnya cara apa, jangan cara saya. Wah, jenengan hebat, lolo hebat piye? Gitu salah patane. Wah, kowe memang orang rasake sombong, banget aja sebut sombong. Artinya apa? Itulah yang harus didalami. Dia pakai kata-kata yang pas untuk dia. Jadi berbeda ya. Ini baru ngomong padha lorone gini. Iki nang kene carane ngene. Kenapa? Kejiwaan seseorang juga mempengaruhi. Jangan dipadakno. Disamaratakan Jawane apa disamaratakan ki? Kebiau-biau. Kalau orang sudah kompet daun. Ini ke daunnya dari kompet blang, sing elek, sing apik jadi siji. Nah, ini beda-beda, Bu. Ono sing halus-halus, mboten. Jenengan itu angsal. Pitulungan Allah. Insya Allah kabul doane kan ngoten. Ora kesmana mesti tersinggung. Jadi caranya mak sendiri-sendiri caranya. Ampun dipadake karo liyane. Tapi minta doa dari orang yang sakit niku bejo. Salah satu keuntungan orang yang menjenguk bisa didoakan oleh orang yang sakit. Jadi berdoa bilang kongkon dia berdoa untuk orang yang jenguk. Tapi kadang tidak disuruh dia otomatis. Alhamdulillah langsung diamini. Nanti tambah diminta diamini itu kabul doanya. Doa yang kabul. Dan hadis itu doa orang sakit seperti doanya malaikat. Kalau orangnya beda sama Pak ya. Lah ya ora usah ngerti njaluk karo itu hanya beda. Pokoknya usah njaluk. Karena doa itu iman, Bu. Jadi jangan minta didoakan pada orang yang non muslim karena pasti mintanya pada selain Allah. Itu masalahnya di sana. Nah, jadi kita akhirnya terus mengamini. Lah podo karo yang mengiyakan kan, mengiyakan. Boten. Doa itu ora bahasa akal, tapi bahasa iman. Imannya kepada Tuhan apa? Lah itu, kalau Tuhan Allah gitu. Oh, daharsi. Pak, berarti itu mendoakan orang non-muslim yang sakit. Sakit itu pakai bahasa Arab ya boleh? Boleh bahasa Arab boleh mendoakan. Wah, enak nemen, Pak. Pun mereka mawon. Ampun mereka mawon. Nah, mboten mereka. Keri. Artinya keri ki sorong piring, telung piring. Nek mriki bareng e lek ini mohon sini kayak enggak, Mbak. Pun gampang kalau. Gampang. Ngoten iki. Oh, sambelnya keri. Bola botan lusa. Mangke balik letah. Ini kan itu orang sakit jenguk. Ahlak ngoten niku. Semangatlah senang menjenguk orang sakit. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah niki daharumiyen. Mudah-mudahan pengaosan wonten rebus wonten iki dados lambaran kabule donga kita. Turunnya ampunan Allah untuk kita, tersolusinya masalah kita, terobatinya penyakit kita, kesangkillah kita semua jadi gampang, lancar, tetapi istiqomah aladin ala ta'ala ibadah sampai akhirnya waktu ajal istiqomah, waktu ajal husul khotimah, mabesal firdaus tanpa hisab, putra wayabis soleh dan soleha, mulia fi dunya wa fil akhirah, mulia depan Allah makhluk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar
walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.